Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah. Salah satu dari sekian tujuan kita di dalam berumah tangga adalah agar kita memperoleh kedamaian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini jelas bahwa tujuan berumah tangga adalah agar kita memperoleh kedamaian, baik antara suami istri dan juga anak-anak. Insyaallah kedamaian itu akan bisa kita rasakan dan kita alami tatkala dalam perjalanan hidup berumah tangga senantiasa diisi oleh perasaan mawaddah warahmah, rasa cinta antara suami istri untuk melanjutkan keturunannya, dan juga senantiasa dipupuk oleh rahmah atau kasih sayang antara suami istri dan juga dengan keluarganya. Kemudian keadaan yang penuh damai ini di dalam keluarga, layaknya ada di dalam surga, adalah tatkala syarat utama dari pernikahan antara pasangan dipilih karena agamanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, pilihlah karena agamanya, maka kamu akan memperoleh keberuntungan. Juga saudaraku sekalian, keluarga yang sakinah akan dirasakan tatkala masing-masing memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya. Namun demikian saudaraku sekalian, di dalam perjalanan hidup berumah tangga, kalau bisa kita ibaratkan rumah tangga adalah sebuah kapal yang sedang berlayar, maka di dalam perjalanannya pasti akan memperoleh ujian dan cobaan. Ada hujan, ada angin, ada petir, ada gelombang yang besar dan sebagainya. Dan juga bagaimana dia bisa menghindari karang yang keras. Maka di dalam berumah tangga pun tidak tertutup kemungkinan adanya ketidakcocokan, karena kita menyadari suami istri asalnya tidak saling tahu kebiasaan masing-masing, mungkin terasa asing pada awalnya. Itulah maka kita diwajibkan memilih pasangan hidup karena agama, karena diharapkan mereka masing-masing pihak paham tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan agama. Namun demikian, untuk menjadi suami istri itu tidak ada sekolahnya, sehingga kadang-kadang kita kaget bagaimana pada awalnya dua pihak yang saling tidak kenal dan asing mungkin harus menjadi satu rumah selama 24 jam. Inilah sehingga sering terjadi adanya ketidakcocokan, perselisihan dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam keluarga kita ada ketidakcocokan dan ada perselisihan, maka itu harus diselesaikan. Maka ada beberapa cara yang mestinya kita harus jalankan tatkala ada gesekan-gesekan di antara suami istri. Bahwa kita sepakati bersama, yang namanya berkeluarga adalah
semata-mata harus diniatkan ibadah lillahi ta'ala. Karena kita tahu di dalam Islam nikah berarti menjalankan separuh dari agama. Maka di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, kalau ada permasalahan harus dikembalikan kepada pedoman kita orang Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sana ada bagaimana kita akan merekatkan kembali hubungan, akan menjadikan damai kembali ke rumah tanggaan kita. Sesuai apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita harus sadar kembali. Ibaratkannya kita harus mau kalau ada perselisihan membaca kembali. Apa mestinya yang harus kita jalankan sesuai apa yang ditentukan oleh Quran dan Sunnah Rasul. Berikutnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa pasangan kita di samping memiliki kelebihan-kelebihan, pasti dia memiliki kekurangan. Karena memang al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya lupa dan salah. Justru itulah yang menjadi berkah bagi kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 19, maka dinyatakan wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, secara baik dengan pasangan kita. Pasti sebagaimana tadi saya katakan, bila kamu tidak menyukai mereka dalam satu dan lain hal, maka bersabarlah. Demikian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Itulah yang tadi saya istilahkan dengan kekurangan pada pasangan kita adalah menjadi berkah bagi kita. Ini harus disadari betul-betul. Sehingga tatkala ada ketidakcocokan, ketidaksukaan, maka diingat-ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan kita yang saya yakin itu lebih banyak daripada kejelekannya. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan, tidak mungkin akan ada perang di dalam rumah tangga kita tatkala semua persoalan diselesaikan dengan penuh kasih dan sayang. Jadi berkeluarga itu adalah sebagai wasilah, sebagai cara kita untuk membahagiakan atau menggembirakan kita. Harus ada dalam penyampaian rasa kasih sayang itu canda, tawa, dan sebagainya. Sehingga tatkala satu pihak ada tersinggung, yang lain mesti harus menghiburnya dengan penuh kasih sayang. Fabina rahmati minallah lintalahum. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, maka disebabkan karena rahmat dari Allah, kamu harus berlaku lemah lembut. Jadi jangan mengikuti perasaan marah yang harus meledak-ledak. Kita harus bisa menahan. Karena apa saudaraku sekalian? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sama saja orang lain maupun pasangan hidup kita. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimanapun kita menjadi suami istri, kita pun sebenarnya adalah saudara sesama muslim. Maka harus dipenuhi saling memberi nasihat. Namun demikian, bagi pihak putri, istri, jangan terlalu gampang menyampaikan nasihat-nasihat kepada suami. Dia bisa tersinggung nanti. Jadi mesti penyampaiannya harus tidak dengan cara verbal. Jangan sampai, ini mas,
Dalilnya kamu mestinya harus begini, begini, begini. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surat ini, hadis Rasulullah ini. Dia malah bisa tersinggung. Maka carilah nasihat dengan perilaku. Apa yang tidak kita sukai dari suami, di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia bisa berubah, mari kita antisipasi dan kita lakukan cara-cara mengembalikan suami agar menjadi orang yang baik. Misalnya antara lain, suami kadang-kadang suka makan di luar. Sebagai istri, mungkin ada cara dia tidak akan makan sebelum suaminya pulang dan makan bersama. Sehingga akan tumbuh rasa kasihan mungkin awalnya, tapi lama-lama menjadi sayang. Itulah cara memberi nasihat. Kemudian yang berikutnya, apabila ada permasalahan, kita tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu, lebar-lebarkan masalah yang tidak berhubungan. Jadi harus fokus, kita selesaikan. Yang namanya masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau dengan apa yang direncanakan. Kita fokus, tidak usah senggol kanan, senggol kiri, apalagi menghubung-hubungkan dengan keluarga, orang tua, masa lalu dan sebagainya. Tidak usah. Itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah kita mestinya harus menghindari sikap egois, mementingkan diri sendiri. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita sering mengharapkan pasangan kita menyayangi kita, juga merawat kita, meladeni kita. Padahal sebenarnya di dalam ajaran Islam juga dinyatakan malam yarham lam yurham. Barang siapa tidak berkasih sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh orang lain. Maka kunci daripada kita hidup sakinah, saling menyayangi adalah kita mendahulukan kepada pasangan kita. Kita yang menyayangi dulu, pasti pasangan kita nantinya akan menyayangi kita. Kemudian juga yang berikutnya, kita mestinya harus saling terbuka satu dengan yang lain. Sebab bagaimana lagi kita akan menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang terbuka, yang tahu apa kekurangan dan kelebihan kita selain pasangan hidup kita. Jangan sampai kita berpura-pura, berlaku yang tidak murni, sehingga kita mesti tidak harus merahasiakan. Kecuali memang hal-hal yang apabila dibuka akan menjadikan keluarga kita jadi berantakan. Baik berkaitan dengan maksiat kita kepada Allah maupun kepada makhluk Allah. Karena kita sudah taubat, maka sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak usah membuka-buka borok-borok kita karena sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kita bersikap dewasa. Pada umumnya manusia itu punya 3 sikap, yaitu sikap kanak-kanak yang suka meracuk. Yang kedua, sikap orang tua yang selalu merasa benar. Dan yang ketiga adalah sikap dewasa. Tatkala pasangan hidup kita memasang sikap kanak-kanak, kita juga tidak bisa memasang sikap kanak-kanak. Kita mestinya harus memasang sikap orang tua. Sehingga nanti pasangan kita akan meningkatkan sikapnya menjadi dewasa dan kita menurunkan sikap kita sebagai sikap dewasa juga. Demikian pun dengan sebaliknya. Sikap orang tua merasa benar, kita juga tidak bisa memasang sikap orang tua. Sehingga nanti kita saling berebut merasa benar. Kita mesti harus memasang sikap anak-anak, minta maaf dan sebagainya. Tatkala pasangan kita sudah sadar, maka kita ajak agar kita masing-masing bersikap dewasa, dengan tenang menyelesaikan permasalahan. Kemudian saling memaafkan. Boleh jadi kekurangan dari pasangan hidup kita itu bukan karena dia sengaja, tapi mungkin karena tidak tahu atau karena suudzon kita. Apalagi
Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali suami-suami yang rasanya itu tidak bisa menyatakan cinta dengan benar. Mungkin mereka dulu dari kecil sampai mudanya hidupnya banyak permasalahan, banyak penderitaan. Dia menjadi orang yang sendirian, tidak pernah menyentuh rasa kasih sayang ibu mungkin. Sehingga memang dia punya hambatan, tidak mampu menyatakan rasa cinta dan kasih sayang dengan benar. Itu harus kita maklumi. Dan kita harus melatih dia agar dalam tanda petik melatih itu, dia bisa mengekspresikan simpati, empati, dan rasa kasih dan sayangnya. Hingga ini kita harus memaafkan kalau ada kekurangan-kekurangannya. Tidak kalah penting, tidak usahlah kita saling bentak-membentak, saling bicara keras, apalagi sampai didengar sama anak-anak kita. Itu akan merusak segalanya. Maka bermusyawarahlah. Mungkin kita mencari waktu yang baik tatkala anak-anak sudah tenang. Atau mungkin kita keluar tatkala anak-anak lagi sekolah, di mana kita bermusyawarah dengan baik, kita selesaikan. Karena memang yang namanya musyawarah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita mesti harus bisa mengendalikan emosi, tidak selalu marah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai orang yang bisa menahan marah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah. Kalau kamu tidak marah, maka dijamin akan masuk surga. Berikutnya, kita harus selalu menjaga komunikasi. Bolehlah kita diam, tapi jangan lebih dari 3 hari katanya. Tapi kalau rumah tangga sehari pun jangan sampai ngambek begitu. Lah, kalau memang ada pasangan kita yang ngambek, ya salah satunya harus mendahului. Jangan sampai satunya ngambek diam, satunya juga diam. Ya bagaimana caranya? Dengan canda, dengan melayani lebih baik, ya. Dengan pelayanan-pelayanan istimewa lainnya, ya. Sehingga terbuka kembali komunikasi. Kemudian yang berikutnya, kita mesti harus saling percaya. Karena kita sudah menjadi satu, ya. Semuanya serba terbuka antara suami dan istri. Sehingga kita harus percaya. Lebih-lebih tatkala kita memilih pasangan kita karena agamanya. Tidak usah kita terlalu curiga dengan memata-matai dan sebagainya. Dan semua pihak mesti harus menjadi orang yang patut dipercaya. Ya. Janganlah lagi kita menjadi orang yang bermuka dua atau muka banyak. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada jiwa kita. Jiwa kita, kalau kita bermuka lebih dari satu, akan menjadi split personality atau kepribadian yang terbelah. Kemudian berikutnya, belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada hal-hal yang membawa kepada percekcokan, perselisihan, ingat kembali masa-masa yang lalu. Termasuk juga kita membaca-baca dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana dulu di dalam Al-Quran dan hadis akibat buruk dari percekcokan di dalam keluarga yang semakin meruncing. Berikutnya, walaupun suami istri, kadang-kadang kita punya pendapat yang berbeda. Syukur bisa disatukan. Tapi kalaupun tidak, kita harus bisa menerima. Karena masing-masing punya pengalaman hidup, pendidikan yang berbeda-beda. Asal itu bukan prinsip. Kita mesti harus banyak toleran atau tasamuh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah saudara sekalian, kita harus menyadari hidup ini hanya sementara. Tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan secara pribadi. Bagaimana mungkin kita akan membiarkan kebahagiaan kita terkoyak-koyak? Karena di dalam keluarga antara suami, istri dan anggotanya ada perselisihan. Jangan-jangan karena itu kita sungkan untuk pulang ke rumah. Rasanya gimana gitu kalau mau berbicara, berkata, atau berhubungan.
ini mesti harus dihilangkan. Hidup yang sementara ini harus kita nikmati, harus kita bangun menjadi surga yang penuh kenikmatan. Kemudian berikutnya adalah kita mesti harus sabar dan ikhlas. Karena memang dari semula kita harus dasari kerumah tanggaan kita dengan dasar ibadah, di mana ibadah itu ada 3 hal yang paling tidak harus dipenuhi, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba' rasul, dan yang ketiga adalah sidqul azimah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang lillahi ta'ala, kita berumah tangga ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus menyayangi suami, istri atau anak karena itu perintah Allah. Saya harus memberi nafkah itu karena perintah Allah. Saya harus menjalankan hak dan memenuhi hak suami atau istri kita, menjalankan kewajiban kita, karena semuanya itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bagaimana agar sakinah, kedamaian di dalam keluarga kita bisa terjaga. Kalaupun toh ada perselisihan, ada ketidakcocokan, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hati yang lembut, hati yang senantiasa mau menerima kebaikan, menerima kebenaran, dan menerima perdamaian. Wal'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.